Halo, gue Kevin Anggara, selamat datang lagi di channel kedua gue. Di video kali ini gue pengen ceritain soal journey cedera gue gitu. Jadi di video sebelumnya yang gue ngebahas soal kaki, itu kan gue belum MRI. Nah, jadi setelah kejadian di video itu, akhirnya gue melakukan MRI dan fix gue kena yang namanya ACL, Anterior Cruciate Ligament. Jadi, bener nggak ya itu bahasa Inggrisnya? Nah, intinya salah satu ligamen yang ada di kaki gue, ACL gue, itu putus. Terus juga kena tear meniscus sedikit. Dan sebelum ngomongin tentang cedera gue itu, lu bisa lihat di background itu ada Atarashigako. Oke, gue jadi pengen ceritain dulu soal pengalaman gue kemarin akhirnya nonton YOASOBI dan Atarashigako di HITC Jakarta. Nah, jadi pada tanggal 3-4 Desember itu gue nonton HITC. Dan tujuan utama gue nonton HITC itu sudah pasti YOASOBI. Day 1 gue datang karena itu tiketnya buat 2 hari. Gue datang dan pas lagi Joji di panggung 88 Rising itu gue kan tidak mengerti dan tahu lagunya ya, jadi gue kayak ya udah gue prepare aja ke panggung sebelahnya karena ada Atarashigako. Nah, kalau Atarashigako ini gue udah tahu dari Pineapple Kryptonite lagunya. Ya udah gue memutuskan buat ke stage sebelah aja gitu karena ya gue ngapain kan berdiri di depan stage-nya Joji, dia nyanyi, gue nggak ngerti apa-apa gitu. Kayak ya udah gue pindah ke sebelah dan di sebelah itu masih sepi banget. Intinya benar-benar jam 9.30 on time, mereka juga nggak peduli gitu udah rame atau belum, mereka langsung perform aja gitu dengan formasinya yang gila itu. Maksudnya formasi yang gila itu adalah mereka ya gitulah ngedance-nya dengan ya itulah formasi-formasi mereka sampai ada yang manjat-manjat. Dan itu pengalaman pertama gue nonton Atarashigako secara langsung. Ya keren banget sih. Akhirnya setelah nonton Atarashigako dari paling depan, gue sekarang jadi ngefans sama mereka. Member yang paling gue demen di Atarashigako itu udah pasti Suzuka, karena dia apa ya, gila tapi cakep tapi ya gila gitu. Ya, tapi yang lain juga nggak kalah keren. Rin gue juga demen. Canon, Mizu, ya semuanya ya kalau gitu ya. Oke, setelah Atarashigako, day kedua, besoknya itu ini yang gue tunggu-tunggu, akhirnya gue bisa nonton YOASOBI dan itu rame banget, parah. Gue ngantri dari jam berapa ya? Dari jam 3 kayaknya. Dari jam 3 gue udah nonton stage yang sebelum YOASOBI. Itu maksudnya di stage yang sama sebelum YOASOBI tampil, gue udah nontonin Chungha kalau nggak salah. Terus habis itu nungguin dan yang nggak dapat paling depan tapi tetap oke lah di depan FOH. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa, experience yang mantap sekali. YOASOBI juga kaget karena fansnya di luar Jepang itu ternyata banyak banget. Dan ayo tahun depan jangan lupa solo konser di Indonesia YOASOBI. Ceritanya ada salah satu teman gue juga yang ngefans sama YOASOBI dan ya entah gimana ceritanya dia bisa dapat foto bareng dan tanda tangan YOASOBI di kaosnya. Keren banget. Oke, lanjut ke topik utama dari video ini. Gue pengen bahas tentang cedera gue. Jadi, kenapa orang bisa kena cedera ACL? Yaitu, ya kalau nggak jatuh, ketabrak sama orang lain atau gimana pun caranya, lu bisa googling aja penyebab ACL apa. Ini gue akan kasih link ke thread Twitter gue juga yang ngebahas tentang ACL. Kayak gue udah nulisin juga kenapa gue bisa kena itu, dan apakah kalau kena ACL lo harus operasi. Gue juga nanya sama temen gue juga yang pernah kena ACL. Gue dijadwalin operasi tanggal 13 Desember nanti. Jadi video ini akan tayang sebelum itu. Dan ini kondisinya sekarang gue udah aman, udah bisa jalan, loncat dikit, jogging gitu juga udah bisa. Ini udah berapa? Udah hampir 2 bulanan setelah gue cedera kejadian itu. Dan memang sebelum operasi itu disaranin buat fisioterapi dulu. Ya biar otot-otot di kaki yang cedera itu bisa menyamai otot di kaki sebelahnya yang tidak cedera gitu, biar proses recovery-nya itu lebih cepat setelah operasi. Makanya ini gue lagi banyak banget latihan kaki, terutama di kaki yang bagian kanan, biar bisa ya ukuran pahanya kurang lebih bisa sama lagi sama yang kiri, karena sekarang kondisinya ya yang kanan, kaki kanan gue itu ukurannya lebih kecil dibandingkan yang kiri. Apalagi di bagian otot pahanya, karena kan habis cedera itu nggak begitu aktif, karena yang lebih aktif yang kaki kiri buat menopang gue jalan dan segala macamnya. Dan setelah operasi nanti gue juga akan bikin journey videonya kali ya. Itu gue butuh kata dokternya sih gue butuh sekitar 9 bulan untuk fisioterapi. Ya gue juga ngelakukan fisioterapi yang kayak seminggu 3 kali, karena di fisioterapi itu sesinya biasanya kita itu cuman dikasih latihan, dilihat progresnya kayak gimana, dan setelah dari situ sebenarnya di rumah itu bisa latihan sendiri gitu dengan program-program yang ada pasti sesi fisionya gitu. Kita bisa lakukan itu di rumah juga. Ya paling gue bakal seminggu sekali paling biar ada update-nya gitu ya. Balik lagi gue harus tetap latihan di rumah walaupun nggak ke fisio. Dan ya rencananya gue emang pengen balik buat main bola lagi, main futsal lagi biar bisa kayak dulu lagi. Butuh waktu yang nggak sebentar ya, karena ya kita lihat saja tahun depan semoga gue sudah bisa comeback. Ya gue bakal adain futsal bareng lagi mungkin sama teman-teman gue dulu buat merayakan comebacknya gue ke lapangan gitu.
Dan gue cukup bersyukur karena biaya operasinya itu kan mahal banget dan gue di cover sama asuransi. Ini bukan promo asuransi, cuman ya gue merasa bersyukur gitu, gue punya asuransi. Itu aja kali ya. Jadi ya sampai bertemu nanti di rumah sakit kali ya. Cuman lihatlah nanti setelah operasi apakah gue kuat, dan ya semoga operasinya lancar, saya cepat sembuh dan bisa kembali ke lapangan secepatnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai sini, dan ya gue akan update lagi nanti. Sampai bertemu di video selanjutnya, semoga.